Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Nugrahani Cahyani Hermawan dari nomor absen 3. Saya Selvia Devi Maharani, nomor absen 28. Saya Linta Mahadana Ayu Fatima, nomor absen 18. Saya Kenny Taki Sabita Usman, nomor absen 16. Kami dari kelompok 9 biologi akan mewawancarai Dr. Hendra tentang kasus COVID-19. Baik teman-teman, kita sudah bersama narasumber kami. Siapa Pak namanya? Dr. Hendra. Ya, sebagai dokter umum ya Pak. Ya, kami mau bertanya yang pertama, bagaimana sih membedakan antara sakit akibat virus COVID dengan influenza biasa? Ya, yang jelas jadi gini, bedanya banyak ya. Kalau influenza memang biasanya gejalanya hampir seperti flu biasa, seperti ya flu gitu aja. Bila flu sendiri atau influenza sendiri kan sebabnya dengan COVID sendiri sama-sama virusnya. Jadi penyebabnya sama-sama virus, cuma memang untuk efek jangka panjangnya lebih yang membahayakan itu terutama di COVID-nya. Jadi beda generasi dari virus COVID dan seterusnya itu sama-sama antara influenza itu sama-sama virus, cuman membedakan nanti efek dari jangka panjang. Bahkan untuk influenza kan sampai sejauh ini kan jarang sekali ada kasus kematian kan. Kalau namanya COVID-19 atau COVID itu kan sampai ada timbul kematian. Terima kasih Pak. Untuk yang kedua, biasanya kan orang-orang lebih rentan terkena virus COVID itu yang bagaimana dan usianya yang berapa sih Pak yang rentan? Oke, terima kasih. Jadi untuk yang rentan terutama lansia ya. Jadi yang paling rentan itu pertama lansia dan punya penyakit kronis. Terutama mungkin kencing manis atau diabetes, atau mungkin punya riwayat kanker ya, terus juga penyakit autoimun banyak sekali. Jadi yang memang masyarakat COVID yang rentan terutama lansia dan punya penyakit kronis seperti itu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ini Dok, pertanyaan ketiga, bagaimana sih penanganan awal ketika ada pasien yang tiba-tiba bergejala COVID-19? Ya, yang jelas gini, penanganan pertama kita ndak usah takut dulu ya. Kadang-kadang kalau sudah dengar COVID kan takut ya. Jadi yang jelas pertama ndak usah takut, langsung antisipasinya pakai masker dulu. Karena kalau ndak pakai masker, takutnya misalkan di rumah ada satu orang yang COVID, takutnya apa nanti nular ke satu rumah. Terus pertama setelah misalkan orang itu bergejala, segera periksa atau minum obat dulu dan isolasi mandiri ya. Kalau itu gejalanya ringan loh ya, ringan sampai sedang. Kalau nanti mulai gejala-gejala mulai muncul menjadi berat, mau tidak mau harus dirawat di rumah sakit. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah takut COVID itu harus sangat membahayakan, enggak. Tapi kalau masih ringan sampai mungkin sedang, bisa dirawat di rumah atau isolasi di rumah. Tapi tidak boleh bersinggungan dengan yang lain loh ya. Tapi kalau sudah mulai mengarah ke berat, muncul sesak, bahkan kondisinya lemes atau mungkin kesadarannya turun, mau tidak mau harus dibawa ke rumah sakit. Seperti itu. Pertanyaan yang keempat, virus COVID-19 itu bisa bertahan berapa lama di benda mati ya Dok? Ya, jadi biasanya untuk COVID-19 itu biasanya untuk bertahan lama di benda mati biasa 1 kali 24 jam. Iya, biasanya 1 kali 24 jam. Karena apa? Itu nanti kan tidak misalkan langsung, karena sifatnya kan namanya virus. Kalau dia semakin lama biasanya mati itu nanti, apalagi terpapar panas. Makanya kadang-kadang ada stigma tuh, kalau biasanya dengan panas atau berjemur virus itu mati dan seterusnya. Yang penting kalau biasa menempel 1 kali 24 jam. Ini pertanyaan terakhir dari saya, apa yang membuat virus COVID-19 ini sangat cepat tersebar luas? Ya, yang jelas untuk COVID-19 kan untuk penularannya atau penyebarannya lewat droplet infection ya, jadi lewat airborne atau percikan ludah. Jadi makanya harapannya kalau tidak pakai masker, ya sama aja itu menyebarkan ke yang lain. Karena mudah sekali. Misalkan orang itu bersin atau batuk itu sudah berapa ribu yang tersebar. Makanya solusinya pertama tadi saya sampaikan, kalau ada yang menderita COVID, mau tidak mau harus pakai masker. Jangan orang yang sehat pakai masker, tapi yang sakit dulu pakai masker. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Dok. Dari kami pertanyaannya, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh kedua teman kami. Ya.
Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya, yaitu dari dokter sendiri, bagaimana pencegahan agar tidak tertular virus COVID-19 saat menangani pasien yang terjangkit? Ya jelas gini, untuk proteksi dari petugas atau dari dokter ataupun mungkin para medis yang lain, pertama kita harus selalu memakai alat pelindung diri. Contoh pertama masker, ya, terus pakai mungkin spot atau gaun, dasarnya pakai sarung tangan dan seterusnya. Setelah itu kalau sudah menangani pasien, setelah itu langsung itu diamankan, atau mungkin kalau baju yang bisa dipakai lagi bisa disterilisasi. Kalau yang bahan habis pakai itu biasanya langsung dibuang, langsung dibakar di tempat sterilisasi. Jadi seperti itu. Apakah virus COVID-19 ini memberikan dampak atau efek jangka panjang bagi orang yang pernah terjangkit? Ya, jadi yang jelas memang beberapa ada pasien, ya, ada beberapa pasien memang ada kadang-kadang masih sampai berapa bulan masih ada keluhan-keluhan yang istilahnya masih melekat, ya. Jadi tidak selalu orang setelah COVID itu bebas murni, enggak. Kadang-kadang ada pasien yang sudah dinyatakan negatif itu masih bisa terulang lagi, dan kadang-kadang gejalanya itu masih muncul, bisa dirasakan sampai berapa bulan setelah itu. Tapi insya Allah nanti semakin bertambahnya waktu dengan adanya vaksinasi kan, nah otomatis nanti untuk sistem keberadaan tubuh semakin membaik, insya Allah nanti lambat laun insya Allah tidak ada gejala lagi. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke dok, pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu yang diperlukan sejak terpapar virus COVID-19 ini hingga muncul gejala? Waktunya jadi sangat cepat sekali ya. Jadi memang untuk COVID-19 itu bisa bahkan dihitungan tidak sampai, kalau proses itu biasanya 2-3 hari ya, kadang-kadang tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Ada yang langsung terpapar, mungkin imunitas langsung waktu itu juga langsung kena hari itu juga, mungkin ada yang perlu proses 2-3 hari. Biasanya untuk namanya virus sendiri itu memang proses untuk masuknya itu biasanya maksimal bisa masuk antara 3-5 hari biasanya proses, tapi kembali lagi ke daya tahan tubuh orang masing-masing itu beda-beda. Jadi ada yang sifatnya kontak dengan pasien COVID langsung kena COVID, ada yang proses. Mungkin hari ini mungkin dites, misalkan di swab ternyata negatif, selang berapa 3-4 hari muncul gejala, bisa nanti dicek lagi bisa positif. Jadi yang jelas untuk masa untuk istilahnya penularannya itu biasanya antara kurun waktu antara 1-5 hari, tapi tergantung lagi sistem imunitas atau daya tahan tubuh gitu. Terima kasih. Selanjutnya kan ada dok di masyarakat itu tersebar katanya kalau minum teh hangat diberi beberapa tetes minyak kayu putih itu bisa meredakan, bahkan ada yang bilang bisa menyembuhkan COVID, itu bagaimana dok? Ya, oke. Jadi memang ada beberapa masyarakat ya yang menggunakan istilahnya teh dicampur minyak kayu putih. Harapannya untuk menetralisir terjadinya virus dan seterusnya gitu ya. Jadi memang dari beberapa pengalaman di teman-teman, memang kenyataannya loh ya, ada yang dikatakan sembuh dan ada yang tidak. Jadi secara garis besar kembali lagi minyak kayu putih dan misalnya teh itu intinya untuk membunuh secara langsung tidak bisa. Jadi gitu. Oke, pertanyaan terakhir, ini mengenai vaksinasi dok. Kan banyak orang yang mengeluh setelah 2 kali vaksin itu mudah lelah, terus imunitasnya turun. Itu disebabkan karena vaksin itu sendiri atau ada penyebab yang lain? Ya, jadi gini, terkait vaksin itu ada yang dosis 1 aja kadang-kadang sudah timbul efek ya. Namanya vaksin ya. Namanya vaksin sendiri kan namanya istilahnya virus yang dilemahkan atau mungkin dimatikan dimasukkan dalam tubuh. Harapannya membentuk antibodi. Harapannya itu nanti efeknya memang kadang-kadang bervariasi ya. Yang jelas untuk lelah dan tidak, biasanya setelah pasca suntik kurang lebih kalau misalkan ada 1 hari, 2-3 hari sampai seminggu biasanya muncul. Tapi setelah itu biasanya tidak ada. Tapi kalau misalkan orang itu kok lelah terus sampai berkepanjangan, lah itu yang harus dicurigai. Apakah orang ini benar-benar karena vaksin atau punya penyakit yang lain? Jadi belum tentu setelah divaksin orang ini kok terus menjadi lemes ya, lelah ya dan seterusnya, belum tentu.
harus digali lagi apakah orang ini punya sakit yang lain, misalkan hipertensi, diabetes. Lah itu kan juga bikin seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau dengar vaksin, habis divaksin orang ini menjadi lemes yo, menjadi loyo yo dan seterusnya. Itu jangan di garis besar seperti itu. Tapi harus dicari dulu penyebabnya apa, atau mungkin punya seperti yang saya sampaikan tadi, penyakit kronis yang lain, atau mungkin orang itu memang nggak mau makan dan seterusnya akhirnya kondisinya turun. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih dok atas waktunya. Maaf mengganggu Nggak waktunya. Ya. Sekian video dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.